Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja, kata John Herdman. Dan Indonesia sudah menyelesaikan 2 laga FIFA Matchday, 2 kali menang. Ya, dalam waktu dekat ada penambahan. Kalau Pascal Struijk bergabung, itu lebih bagus untuk naturalisasi. Misalnya Luke Vickery akan datang, ya kemarin sudah ikut latihan bersama juga dengan Michel Becker. Tetapi juga mungkin Tristan Goyer bisa saja akan datang. Laurent Ulrich. Nanti konon kabarnya Dean Summerhand bisa saja mungkin akan masuk. Ya. Pemirsa, 2 kemenangan beruntun timnas Indonesia ternyata bukanlah akhir cerita. Justru inilah awal dari revolusi besar yang sedang dibangun John Herdman. Saat Garuda mulai menunjukkan taringnya di hadapan Oman dan Mozambik, media-media Asia disebut mulai memberikan perhatian khusus. Bahkan muncul kabar bahwa beberapa negara rival mulai memantau perkembangan Indonesia secara langsung. Yang lebih mengejutkan lagi, nama Pascal Struijk, Reno Muns, dan Dean Zimmergen kembali dikaitkan dengan proyek besar Garuda. Benarkah Indonesia sedang membangun skuad paling kuat dalam sejarahnya? Dan apakah Asia mulai panik melihat kebangkitan timnas Indonesia? If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure. 2 kemenangan atas Oman dan Mozambik dalam cerita ini dianggap lebih dari sekadar hasil pertandingan. Bagi John Herdman, kemenangan tersebut adalah bukti bahwa fondasi awal yang dibangunnya mulai terlihat di atas lapangan. Indonesia tampil dengan organisasi permainan yang lebih rapi, mentalitas yang lebih kuat, dan kepercayaan diri yang semakin meningkat dari pertandingan ke pertandingan. Namun yang membuat banyak pihak mulai memperhatikan bukan hanya hasilnya, melainkan perkembangan yang terjadi di balik layar. Dalam cerita ini, Herdman disebut masih menyimpan banyak rencana yang belum diperlihatkan sepenuhnya kepada publik. Beberapa strategi baru masih terus dipersiapkan, sementara proses pembangunan skuad terus berjalan secara bertahap. Di saat yang sama, media Asia mulai ramai membahas perkembangan timnas Indonesia. Mereka melihat Garuda tidak lagi hanya mengandalkan semangat juang, tetapi mulai memiliki kombinasi pemain berkualitas, kedalaman skuad, dan arah pembangunan yang jelas. Situasi itulah yang membuat Indonesia mulai diperhitungkan sebagai salah satu tim yang bisa memberikan ancaman serius di kawasan Asia Tenggara. Yang membuat antusiasme supporter semakin tinggi adalah munculnya nama-nama besar yang terus dikaitkan dengan proyek Garuda. Dalam cerita ini, Pascal Struijk, Reno Muns, dan Dean Zimmergen disebut menjadi bagian dari rencana jangka panjang yang sedang disiapkan. Kehadiran mereka diyakini bisa menambah kualitas di berbagai lini dan membuat persaingan di dalam skuad semakin ketat. Bayangkan jika skuad yang sudah diperkuat oleh pemain-pemain utama saat ini nantinya mendapat tambahan tenaga baru. Indonesia tidak hanya memiliki tim inti yang kuat, tetapi juga kedalaman skuad yang mampu menjaga kualitas permainan sepanjang turnamen. Dan itulah yang mulai membuat banyak rival merasa waspada dalam cerita ini. Karena setiap kali mereka mengamati Garuda, selalu ada perkembangan baru. Setiap kali mereka melihat skuad Indonesia, selalu ada nama baru yang muncul. Dan setiap kali mereka berpikir telah memahami kekuatan Garuda, muncul lagi kabar mengenai pemain yang sedang dipersiapkan untuk bergabung. Dalam cerita ini, Herdman diyakini tidak ingin revolusi ini berhenti pada 2 kemenangan saja. Ia ingin menjadikan kemenangan tersebut sebagai titik awal menuju sesuatu yang jauh lebih besar. ASEAN Cup menjadi target berikutnya, sementara AFC 2027 disebut sebagai panggung besar yang ingin dituju oleh proyek Garuda. Karena itu, setiap langkah yang diambil saat ini dianggap sebagai bagian dari persiapan menuju masa depan. Setiap pemain baru yang datang, setiap strategi yang diuji, dan setiap pertandingan yang dimainkan merupakan bagian dari puzzle besar yang sedang disusun. Dan jika Pascal Struijk, Reno Muns, serta Dean Zimmergen benar-benar menyusul bergabung dalam cerita ini, maka revolusi Garuda bisa memasuki fase yang jauh lebih besar. Fase ketika Indonesia tidak lagi hanya menjadi penantang di Asia Tenggara, tetapi mulai menata persaingan dengan kekuatan-kekuatan terbaik Asia. Karena 2 kemenangan itu mungkin hanya awal. Dan jika semua rencana Herdman berjalan sesuai harapan, dunia sepak bola Asia bisa segera menyaksikan lahirnya Garuda era baru yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih berbahaya dari sebelumnya. Dalam cerita ini, perhatian terhadap timnas Indonesia semakin besar setelah 2 kemenangan beruntun yang diraih Garuda. Bukan hanya supporter Indonesia yang mulai optimistis, tetapi juga rival-rival di Asia Tenggara yang disebut mulai mengamati perkembangan tim asuhan John Herdman dengan lebih serius. Yang membuat publik semakin heboh adalah munculnya kabar bahwa perwakilan tim pelatih Vietnam dalam cerita ini ikut memantau langsung pertandingan Indonesia. Mereka disebut ingin melihat sendiri seperti apa perkembangan Garuda yang belakangan terus menjadi sorotan media Asia. Namun yang menarik, meski Indonesia sudah meraih hasil positif, Herdman disebut masih belum menunjukkan seluruh rencananya. Dalam cerita ini,
beberapa strategi baru masih disimpan rapat. Beberapa kombinasi pemain bahkan belum pernah dicoba dalam pertandingan resmi. Hal itu membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah tim yang mengalahkan Oman dan Mozambik kemarin benar-benar merupakan kekuatan terbaik Garuda saat ini? Ataukah itu baru sebagian kecil dari proyek besar yang sedang dibangun? Dalam cerita ini, Hertman disebut sengaja melakukan pembangunan secara bertahap. Ia tidak ingin seluruh kekuatan Indonesia terbaca terlalu cepat oleh lawan-lawan yang akan dihadapi di ASEAN Cup maupun AFC 2027. Karena itulah, di balik kemenangan yang diraih, masih ada beberapa kejutan yang belum diperlihatkan ke publik. Nama-nama seperti Pascal Struijk, Reno Muns, dan Dinsenbergen terus dikaitkan dengan perkembangan terbaru timnas Indonesia. Kehadiran mereka dalam cerita ini disebut bisa mengubah wajah Garuda menjadi jauh lebih kuat dibanding yang terlihat saat ini. Yang membuat media Asia semakin penasaran adalah satu fakta sederhana. Setiap kali Indonesia bermain, selalu muncul perkembangan baru. Setiap kali satu rumor mereda, muncul rumor yang lebih besar. Dan setiap kali lawan merasa mulai memahami kekuatan Garuda, muncul lagi nama pemain baru yang dikaitkan dengan proyek Hertman. Dalam cerita ini, situasi tersebut membuat rival-rival Indonesia kesulitan membaca seperti apa kekuatan sebenarnya yang sedang dipersiapkan. Apalagi ASEAN Cup semakin dekat. Dan jika semua rencana berjalan sesuai harapan, turnamen itu bisa menjadi panggung pertama ketika sebagian besar kejutan Hertman mulai diperlihatkan kepada publik. Kini pertanyaan terbesar bukan lagi apakah Indonesia akan berkembang, tetapi seberapa besar perkembangan itu akan terjadi. Karena dalam cerita ini, dua kemenangan hanyalah pembuka. Pelatih-pelatih rival mulai datang mengamati. Media Asia mulai memberikan sorotan khusus. Sementara Hertman tetap bekerja dalam diam, menyusun kepingan demi kepingan untuk membentuk Garuda yang lebih kuat. Dan jika saatnya tiba, bukan tidak mungkin ASEAN Cup nanti akan menjadi momen ketika Asia akhirnya melihat wajah asli revolusi Garuda yang selama ini masih disimpan rapat oleh John Hertman. Dalam cerita ini, semakin banyak pihak yang mulai menyadari bahwa dua kemenangan timnas Indonesia bukanlah kebetulan semata. Garuda perlahan menunjukkan perubahan yang nyata di bawah kepemimpinan John Hertman. Bahkan ketika media Asia dan rival-rival ASEAN mulai mengamati setiap perkembangan Indonesia, sang pelatih disebut tetap tenang dan memilih bekerja dalam diam. Hertman diyakini masih menyimpan sejumlah strategi yang belum diperlihatkan sepenuhnya kepada publik. Di saat perhatian lawan bertuju pada pengamat yang menilai bahwa tim yang tampil Hertman dalam cerita ini justru terus menyiapkan belum merupakan bentuk terbaik Garuda. Nama-nama seperti Pascal Struijk, Reno Muns, dan Dinsenbergen terus dikaitkan dengan proyek besar timnas Indonesia. Kehadiran mereka diyakini akan menambah kualitas sekaligus memperkuat kedalaman skuad yang mulai terbentuk. Jika pemain-pemain tersebut benar-benar bergabung, maka Indonesia akan memiliki lebih banyak opsi di setiap lini dan mampu memainkan berbagai skema permainan sesuai kebutuhan pertandingan. Situasi inilah yang membuat media Asia mulai ramai membahas perkembangan Garuda. Mereka melihat Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan semangat juang, tetapi mulai membangun tim dengan perencanaan yang jelas dan visi jangka panjang. Dalam cerita ini, bahkan beberapa rival disebut mulai khawatir karena perkembangan Indonesia terjadi sangat cepat dibanding beberapa tahun lalu. Garuda kini tidak hanya memiliki pemain berkualitas, tetapi juga pelatih yang dikenal mampu membangun tim kompetitif dalam waktu singkat. Karena itu, banyak yang percaya bahwa revolusi Garuda masih jauh dari selesai. Dua kemenangan hanya menjadi langkah pertama. Sementara di balik layar, Hertman disebut masih menyusun kepingan-kepingan terakhir untuk membentuk tim yang lebih kuat. Dan jika seluruh rencana tersebut berjalan sesuai harapan, maka ASEAN Cup dan AFC 2027 bisa menjadi panggung ketika Indonesia akhirnya memperlihatkan kekuatan yang selama ini disiapkan secara diam-diam. Dalam cerita ini, Garuda tidak lagi sekadar ingin bersaing, tetapi mulai menunjukkan ambisi untuk menjadi salah satu kekuatan yang benar-benar diperhitungkan di Asia. Dalam cerita ini, John Hertman disebut belum berhenti membangun kekuatan timnas Indonesia. Setelah berhasil membawa Garuda meraih dua kemenangan beruntun, fokus berikutnya mulai diarahkan ke FIFA ASEAN Cup yang akan datang. Sang pelatih diakini ingin memastikan Indonesia tampil dengan skuad terbaik yang bisa bersaing untuk meraih prestasi setinggi mungkin. Karena itulah, proses pencarian dan pemantauan pemain terus dilakukan, baik terhadap pemain yang sudah menjadi bagian tim maupun nama-nama baru yang berpotensi memperkuat Garuda. Hertman dalam cerita ini memahami bahwa persaingan di ASEAN Cup tidak akan mudah. Vietnam, Thailand, Malaysia, dan negara-negara lainnya tentu akan datang dengan kekuatan terbaik mereka. Oleh sebab itu, Indonesia juga harus mempersiapkan tim yang memiliki kualitas, kedalaman skuad, serta mentalitas juara. Itulah sebabnya berbagai nama seperti Pascal Struijk, Reno Muns, Dinsenbergen, hingga beberapa pemain lain terus dikaitkan dengan proyek besar Garuda. Yang membuat supporter semakin optimistis adalah keyakinan bahwa Hertman tidak hanya mencari pemain berbakat, tetapi juga pemain yang sesuai dengan filosofi permainannya. Ia ingin membentuk tim yang agresif saat menyerang, solid ketika bertahan, dan mampu bermain dengan tempo tinggi sepanjang pertandingan. Jika seluruh rencana tersebut berjalan sesuai harapan dalam cerita ini, maka Indonesia berpotensi memiliki skuad yang jauh lebih kuat dibanding edisi-edisi sebelumnya. Kini perhatian mulai tertuju pada langkah berikutnya yang akan diambil PSSI dan Hertman. Karena semakin dekat ASEAN Cup, semakin besar pula kemungkinan munculnya kejutan-kejutan baru. Dan jika pemain-pemain yang selama ini dirumorkan benar-benar bergabung,
maka Garuda bisa datang ke turnamen tersebut dengan kekuatan yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Dalam cerita ini, Hertman memiliki satu tujuan yang jelas, membawa Indonesia bukan sekadar menjadi peserta di FIFA Asian Cup, tetapi menjadi tim yang benar-benar datang untuk merebut gelar. Karena revolusi Garuda yang dimulai dari 2 kemenangan itu diakini baru memasuki babak awal, sementara babak terbesar masih menunggu untuk ditulis di atas lapangan. Dalam cerita ini, kabar yang paling dinantikan supporter Indonesia akhirnya mulai menguat. Setelah 2 kemenangan yang menjadi awal revolusi Garuda, kini muncul isu bahwa gelombang naturalisasi besar-besaran akan menjadi langkah berikutnya dalam proyek yang disusun John Hertman dan PSSI. Tujuannya jelas, yaitu membentuk skuad yang mampu bersaing tidak hanya di Asian Cup, tetapi juga di level Asia dalam beberapa tahun ke depan. Nama yang paling sering disebut tentu adalah Pascal Struijk. Dalam cerita ini, bek tangguh tersebut dianggap sebagai salah satu kepingan penting yang bisa membuat lini pertahanan Indonesia semakin kokoh. Namun menariknya, Pascal disebut bukan satu-satunya nama yang sedang dipersiapkan. Beberapa pemain lain seperti Kenneth Taylor, Reno Muns, dan Dean Zimmergen juga terus dikaitkan dengan proyek besar Garuda yang sedang berjalan. Yang membuat publik semakin antusias adalah fakta bahwa Indonesia saat ini sudah memiliki fondasi tim yang cukup kuat. Pemain-pemain yang ada telah menunjukkan perkembangan signifikan, sementara kedatangan pemain baru berpotensi meningkatkan kualitas skuad secara keseluruhan. Dalam cerita ini, Hertman disebut ingin menciptakan persaingan sehat di setiap posisi agar tidak ada pemain yang merasa tempatnya aman tanpa menunjukkan performa terbaik. Jika proses naturalisasi besar-besaran itu benar-benar terwujud dalam cerita ini, maka wajah timnas Indonesia bisa berubah drastis dalam waktu singkat. Kedalaman skuad akan meningkat, pilihan taktik akan semakin beragam, dan kualitas permainan berpotensi naik ke level yang lebih tinggi. Situasi seperti itulah yang mulai membuat rival-rival Indonesia di Asia Tenggara terus memantau perkembangan Garuda. Bahkan dalam cerita ini, banyak yang percaya bahwa 2 kemenangan atas Oman dan Mozambik hanyalah pembuka dari rencana yang jauh lebih besar. Karena saat perhatian lawan tertuju pada skuad yang ada sekarang, Hertman dan PSSI disebut masih terus bekerja di balik layar untuk menambah kekuatan tim. Dan jika Pascal Struijk serta nama-nama lain yang dirumorkan benar-benar bergabung, maka Asian Cup bisa menjadi panggung pertama bagi lahirnya Garuda dengan kekuatan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Bukan hanya tim yang mampu bersaing, tetapi tim yang datang dengan ambisi besar untuk menjadi yang terbaik. Karena dalam cerita ini, revolusi Garuda belum mencapai puncaknya. Justru babak terbesar mungkin akan dimulai ketika gelombang naturalisasi baru resmi diumumkan. Dan saat itu terjadi, Asia bisa menyaksikan timnas Indonesia dengan skuad yang jauh lebih kuat, lebih dalam, dan lebih berbahaya dibanding era-era sebelumnya. Dalam cerita ini, revolusi Garuda semakin terasa nyata setelah Luke Valkyrie dan Michelle Baker resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kehadiran keduanya disambut antusias oleh para supporter yang selama beberapa bulan terakhir terus mengikuti perkembangan proyek besar yang dibangun John Hertman. Kini, setelah resmi bergabung, fokus berikutnya adalah bagaimana kedua pemain tersebut beradaptasi dengan skuad Garuda dan mempersiapkan diri menghadapi Asian Cup bulan Juli. Kedatangan Luke Valkyrie dan Michelle Baker dalam cerita ini dianggap sebagai langkah awal dari gelombang kekuatan baru yang sedang disiapkan Indonesia. Keduanya disebut telah mengikuti program tim dan mulai membangun chemistry dengan para pemain yang lebih dulu menjadi bagian dari skuad utama. Hertman diyakini ingin memastikan bahwa seluruh pemain baru dapat memahami sistem permainan yang sedang dibangun sebelum turnamen resmi dimulai. Yang membuat supporter semakin optimistis adalah fakta bahwa Luke dan Michelle tidak datang ke tim yang sedang dibangun dari nol. Mereka datang ke dalam skuad yang baru saja meraih 2 kemenangan penting dan sedang dipenuhi kepercayaan diri. Dengan fondasi yang sudah terbentuk, kehadiran mereka diharapkan mampu menambah kualitas sekaligus memberikan variasi baru dalam permainan Garuda. Namun dalam cerita ini, Luke Valkyrie dan Michelle Baker disebut hanyalah awal. Di balik layar, PSSI dan John Hertman masih terus bergerak untuk memperkuat tim. Nama-nama seperti Pascal Struijk, Kenneth Taylor, Reno Muns, dan Dean Zimmergen masih terus dikaitkan dengan proyek besar timnas Indonesia yang diproyeksikan untuk Asian Cup dan AFC 2027. Jika seluruh rencana tersebut berjalan sesuai harapan, maka Indonesia tidak hanya akan memiliki skuad yang kuat untuk turnamen bulan Juli, tetapi juga fondasi tim yang bisa bersaing dalam jangka panjang. Situasi inilah yang mulai membuat media Asia terus memantau perkembangan Garuda dari waktu ke waktu. Kini perhatian publik tertuju pada satu pertanyaan besar. Bagaimana penampilan Luke Valkyrie dan Michelle Baker saat mengenakan seragam merah putih di pertandingan resmi nanti? Mampukah keduanya langsung memberikan dampak dan membantu Indonesia meraih hasil terbaik di Asian Cup? Karena dalam cerita ini, Asian Cup bulan Juli bukan sekadar turnamen biasa. Turnamen itu bisa menjadi panggung pertama lahirnya Garuda era baru. Era yang dimulai dari 2 kemenangan, diperkuat oleh Luke Valkyrie dan Michelle Baker, lalu berpotensi menjadi semakin mengerikan jika nama-nama besar lainnya benar-benar menyusul bergabung. Dan jika semua itu terjadi, Indonesia mungkin akan memasuki salah satu periode paling menarik dalam sejarah sepak bola nasional. Dalam cerita ini, semakin dekatnya Asian Cup membuat suasana di sekitar timnas Indonesia semakin panas. Setelah Luke Valkyrie dan Michelle Baker resmi bergabung, John Hertman disebut mulai memasuki tahap berikutnya dalam proyek besar yang telah ia rancang sejak awal kedatangannya. Sang pelatih diyakini ingin memanfaatkan turnamen bulan Juli sebagai ajang pembuktian bahwa Garuda kini memiliki kekuatan yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yang menarik,
Dalam cerita ini, Hertman disebut mulai menyiapkan beberapa kombinasi baru yang belum pernah diperlihatkan dalam pertandingan sebelumnya. Kehadiran Luke Valkyrie dan Michelle Becker memberikan opsi tambahan yang membuat variasi permainan Indonesia semakin sulit ditebak lawan. Bahkan beberapa pengamat mulai menilai bahwa Garuda akan tampil dengan wajah yang jauh berbeda saat Asian Cup dimulai. Di sisi lain, para pemain inti yang sebelumnya membawa Indonesia meraih kemenangan atas Oman dan Mozambik juga terus menunjukkan perkembangan positif. Marcelino Ferdinand semakin matang sebagai motor serangan, sementara Mace Hilgers dan rekan-rekannya di lini belakang mulai membentuk pertahanan yang lebih solid. Dengan tambahan pemain baru, kekuatan Garuda dalam cerita ini diperkirakan akan semakin lengkap. Namun perhatian publik tidak hanya tertuju pada ASEAN Cup. Karena di balik persiapan turnamen tersebut, rumor mengenai kedatangan pemain-pemain lain terus berkembang. Nama Pascal Struijk, Kenneth Taylor, Reno Muns, dan Dean Zimmergen masih menjadi topik utama yang dibahas para supporter setiap hari. Dalam cerita ini, banyak yang percaya bahwa Luke Valkyrie dan Michelle Becker hanyalah gelombang pertama dari revolusi besar yang sedang dibangun. Jika gelombang berikutnya benar-benar datang, maka Indonesia bisa memiliki kedalaman skuad yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Hal inilah yang mulai membuat rival-rival Indonesia semakin waspada. Mereka tidak hanya menghadapi tim yang sedang dalam performa bagus, tetapi juga tim yang terus berkembang dan menambah kekuatan dari waktu ke waktu. Kini seluruh mata tertuju pada ASEAN Cup bulan Juli. Karena dalam cerita ini, turnamen tersebut bisa menjadi panggung pertama ketika John Hertman mulai membuka sebagian dari rencana besarnya. Dan jika Luke Valkyrie serta Michelle Becker mampu tampil sesuai harapan, sementara nama-nama besar lainnya terus mendekat ke Garuda, maka bukan tidak mungkin ASEAN Cup akan menjadi awal dari dominasi generasi baru timnas Indonesia. Karena revolusi Garuda belum selesai. Justru setelah Luke Valkyrie dan Michelle Becker resmi bergabung, babak yang lebih besar tampaknya baru akan segera dimulai. Dan Asia mungkin akan segera menyaksikan seberapa jauh Garuda bisa terbang ketika seluruh kekuatan yang disiapkan Hertman akhirnya berkumpul dalam satu skuad. Dalam cerita ini, semakin dekat hari pembukaan ASEAN Cup, semakin besar pula rasa penasaran publik terhadap langkah berikutnya yang akan diambil John Hertman. Setelah Luke Valkyrie dan Michelle Becker resmi bergabung, skuad Garuda disebut mulai memasuki fase baru. Bukan lagi sekadar membangun tim, tetapi mulai mempersiapkan diri untuk mengejar target besar. Hertman diyakini ingin menjadikan ASEAN Cup sebagai panggung pertama untuk menunjukkan hasil dari revolusi yang selama ini ia bangun secara bertahap. Yang membuat suasana semakin menarik adalah kabar bahwa sejumlah pemain yang selama ini dikaitkan dengan timnas Indonesia terus dipantau perkembangannya. Dalam cerita ini, Pascal Struijk, Kenneth Taylor, Reno Muns, dan Dean Zimmergen disebut masih menjadi bagian dari rencana jangka panjang. Jika proses yang dipersiapkan berjalan lancar, maka kekuatan Garuda bisa kembali bertambah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sementara itu, para rival Indonesia mulai menghadapi satu masalah besar. Mereka kesulitan menebak seperti apa wajah sebenarnya timnas Indonesia saat ASEAN Cup nanti. Setiap kali mereka mencoba menganalisis kekuatan Garuda, selalu ada perkembangan baru yang muncul. Ada pemain baru yang bergabung, ada strategi baru yang disiapkan, dan ada perubahan yang membuat Indonesia semakin sulit dibaca. Dalam cerita ini, Hertman disebut sengaja menjaga sebagian besar rencananya tetap berada di balik layar. Ia tidak ingin seluruh kekuatan tim terlihat sebelum waktunya. Karena itu, banyak yang percaya bahwa skuad yang tampil dalam dua kemenangan terakhir masih belum menunjukkan kemampuan maksimal yang sesungguhnya. Kini optimisme supporter Indonesia semakin tinggi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, banyak yang merasa bahwa Garuda memiliki fondasi kuat untuk bersaing dalam jangka panjang. Bukan hanya karena kualitas pemain yang terus bertambah, tetapi juga karena adanya arah pembangunan yang jelas dan target yang terukur. Dan jika ASEAN Cup nanti berjalan sesuai harapan dalam cerita ini, maka turnamen tersebut bisa menjadi titik awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Titik ketika Garuda tidak lagi hanya mengejar ketertinggalan dari rival-rivalnya di Asia Tenggara, tetapi mulai berdiri sejajar dan bahkan menantang mereka secara langsung. Karena revolusi yang dibangun John Hertman belum mencapai puncaknya. Luke Valkyrie dan Michelle Becker mungkin baru awal. Sementara nama-nama besar lain masih menunggu giliran untuk datang. Dan jika seluruh kepingan itu akhirnya bersatu, Indonesia bisa memasuki era yang selama ini hanya ada dalam mimpi jutaan supporter Garuda.